Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang cantik dan ganteng. Gimana kabarnya? Ya, habis liburan panjang, long weekend kemarin. Ada yang pergi keluar kota? Ada? Ada yang di rumah saja? Ada ya? Masya Allah ya, dimanapun kita berada, yang penting Allah memberikan kita keselamatan, kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan ya, meskipun ada yang mau keluar rumah atau ada keperluan, ya tetap pakai masker, jangan lupa ya. Kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun. Tetap jaga jarak ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita hari ini masih diberikan kesempatan Allah untuk bertemu kembali, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, meskipun masih dalam online, belajar online ya. Baik, untuk memohon keberkahan dari Allah, kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai dengan doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Oke, ya kita ulang. Takut Pak Iqbal takut lupa. Kalian takut nanti lupa. Ya karena habis libur panjang pelajaran yang kemarin tentang keliling lingkaran ya. Jadi yang pada kalian ingat, lingkaran itu yang penting ada dua hal, R dan D. Apa itu R? Radius, jari-jari. Apa itu D? D itu diameter atau garis tengah. Jari-jari itu yang pendek. Ya, diameter itu yang panjang. Diameter itu yang panjang. 2 kali jari-jari itu namanya diameter, atau jari-jari ditambah jari-jari itu namanya diameter yang panjang. Baik, kita sudah belajar keliling kemarin. Ya, masih seperti ini kan? Keliling pi kali D, di mana pi ini adalah simbol ya, yang nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Kita pakai 22/7 ketika D-nya kelipatan 7. Bisa atau habis dibagi 7. Kalau tidak habis dibagi 7, pi-nya kita gunakan 3,14. Seperti itu. Oke, coba kita selesaikan. Nah, kita bahas dulu contoh soal yang kemarin ya, yang halaman berapa ya? 61 ya, yang atas. Oke. Ada 6 soal. Baik. Nomor 1 AB. Apa itu AB? AB itu D ya. D sama dengan 7 cm. Oh. Udah, kalau udah dapat D untuk menghitung keliling, ya R-nya nggak usah dicari ya. Justru yang kita harus dapatkan adalah D, bukan R. Karena untuk menghitung keliling pakai D. Ingat ya, kalau belum ada D-nya, cari sampai dapat. Gitu ya. Oke, kalau sudah ada langsung kita bisa hitung ya. K-nya kelilingnya berarti ya, ini 7, berarti pakai pi-nya 22/7. Berarti 22/7 dikali 7 ya. Ini coret 1. Gitu kan? Jadi 22 cm. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 CD. CD itu D ya. CD itu D yang panjang. Ya, oh enak. CD-nya 10 cm ya. Ya, oke, berarti D 10 cm. Kalau gitu kelilingnya, karena 10 tidak habis dibagi 7, maka pi-nya kita pakai 3,14 dikali 10. Nih, lihat ya. Perkalian desimal dengan bilangan yang 00 begini, 10, 100, 1000, itu enak. Kalau dikali, tinggal geser koma ke kanan. Sekali lagi, kalau dikali dengan bilangan 10, 100, 1000, pokoknya bilangan yang 0000 gitu ya, bukan 2000, 3000, bukan ya. Depannya 1, 10, 100, 1000, 10.000, sejuta, dan seterusnya. Ya, bilangan 00. Kalau dikalikan dengan bilangan desimal, ya, cuma pindahkan komanya ke kanan. Kalau dikali. Kalau dibagi, pindahkan komanya ke kiri. Ingat, kalau dikali, pindahkan komanya ke kanan. Kalau dibagi, pindahkan komanya ke kiri. Berapa banyak yang dipindahkan? Lihat nolnya. Kalau 10, kan nolnya 1. Berarti 1 langkah ke kanan. Ya, nih dari sini, dari koma 1 langkah ke kanan, 1, berarti pindah di sini komanya, berarti 31,4 cm. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai susun ke bawah juga, paling gampang nih kalau perkalian dengan namanya bilangan 10 ya.
Paling enak ya perkalian 10. Jadi, sekali lagi kalau perkalian bilangan seperti ini, ya, cuma langkahkan ya, melangkahkan atau pindahkan komanya ke kanan kalau dia dikali. Berapa langkah? Lihat nolnya. Kalau 10 nolnya 1 berarti 1 langkah. Kalau 100 ya 2 nolnya berarti 2 langkah. 1, 2 berarti 314,0. Kan nggak ada bilangan lain. Kalau nggak ada bilangan lain, 0 gitu ya. Atau nggak dipakai juga nggak apa-apa kalau 0 sih. Oke? Paham ya? Nah, oke. Jadi nomor 2, 31,4 cm. Nomor 3. Nomor 3, masih ditanya keliling PO. PO itu apa? PO itu R. R-nya berapa katanya? 14 cm. Kalau R-nya 14, berarti D-nya tinggal kali 2 kan? Atau 14 tambah 14, ya nggak? Kan yang panjang, D itu, oke? Jadi D-nya 28 cm. D-nya udah ada, bisa dihitung kelilingnya. Berarti 28 bisa dibagi 7 ya, kelipatan 7. Berarti pakai 22/7 kali 28. 28 bagi 7, 4. 4 kali 22, 88 cm. Ya? Oh. Mudah ya, Nak ya? Oke. Coba Iqbal hapus ya, masih hafal ya, masih ingat. Rumusnya cuma Pi kali D. Oke, nomor 4. Nomor 4 apa itu? OM. Nah, kamu lihat OM. OM itu R atau D? R, yang pendek ya. Berarti R sama dengan 15 cm. Kalau gitu, kalau R-nya 15, D-nya ya tinggal kali 2, 30 cm. D-nya udah ada, kelilingnya bisa kita hitung. 30 tidak habis dibagi 7, berarti pakai 3,14 kali 30. Nah, walaupun ini bilangan 0, tapi depannya 3. Nggak bisa kayak yang tadi. Nggak bisa dilangkahkan, komanya pindahin gitu. Nggak bisa. Itu cuma berlaku pada 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang depannya 1 nih. Ya. Kalau ini tetap harus dihitung ke bawah. Gitu ya. Berapa nih? 3,14 kali 30. Ini 0, 0, 0. Ya kan? Yang kedua, 3 kali 4, 12, sisa 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Habis. 3 kali 3, 9. Kita jumlahkan. 0, 2, 4, 9. Komanya ada berapa? Nah, ada 2. 1, 2. Nih dia. Berarti 94,20 cm atau 94,2. Boleh? Ya? Boleh nolnya dihilangin, boleh dipakai. Boleh. Nomor 5. Ini Pak Iqbal hapus ya, nomor 1 sampai 3. Nomor 5 OF. Iya, OF 20. Wah, oke. OF itu apa OF? R ya. R-nya 20, berarti D-nya 40 cm. Kalau gitu K-nya ya, 40 tidak habis dibagi 7, berarti pakai 3,14. Saya langsung susun ke bawah ya. Kali 40. 0, 0, 0. Ya, 16 sisa 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Habis. 4 kali 3, 12. Ya, tambahkan, jumlahkan. 0, 6, 5, 2, 1. Berapa komanya? 2, 1, 2. Di sini. Nah, ini dia. Ya. Berarti 125,6 atau 125,60 cm. Boleh. Terakhir nomor 6. Apa tuh? RS. RS itu D. Ya, sudah D. Nah, enak ini ya. 21 cm berarti kelilingnya. 22/7 dikali 21. 21 bagi 7, 3. 3 kali 22, 66 cm. Selesai. Ya. Jadi begitulah cara berhitung keliling lingkaran. Mudah ya, Nah. Jadi dikali yang panjang ya. Namanya berjalan keliling, ya kan? Jadi dikalikan yang panjang, dikalikan D, cukup 1 kali ya. Ingat pi-nya bisa 22/7, bisa 3,14. Pada lingkaran berlaku itu sampai kapanpun, ya.
Kalau tidak 22/7 atau 3,14. Ingat ya, perbedaan cara menggunakannya kamu udah paham insya Allah ya. Jadi seperti itu. Sudah semua? Oke? Kita hapus ya. Karena kita lanjutkan untuk yang latihan kedua. Ini agak memang sengaja latihannya diperbanyak agar kalian ingat terus karena penting ya. Lingkaran itu sangat penting. Ya bahkan kalau masih ada ujian nasional dulu banyak materi dari lingkaran ini ya. Dan pengalaman para siswa itu sering terbalik-balik antara D dan R, antara luas dan keliling ya. Atau dia bingung apa itu R, apa itu D, masih nggak ngerti gitu ya. Jadi memang harus banyak-banyak berlatih. Paham ini ya? Oke. Ini pakai bal hapus dulu. Baik. Selanjutnya, kamu buka halaman berikutnya yang di dalam tabel halaman 63. Ya. Kita akan berlatih yang kedua sekarang yang di tabel. Kamu nggak perlu bikin tabel yang nggak perlu. Jadi ya, yang kamu tulis nanti yang pertama berapa R-nya, berapa D-nya, lalu cari kelilingnya. Nanti kita aja kayak ini juga. Udah dihapus. Kayak yang kemarin ya. Ya, cari R-nya, cari D-nya. Ada dua nih, dua-duanya harus ditulis. R-nya berapa, D-nya berapa. Karena kadang diketahui R-nya, nanti ada soal yang diketahui D-nya. Jadi dua-duanya harus ada supaya kamu tidak terbalik-balik ya antara R dan D dan betul-betul paham. Ya, karena nanti di luas ada perbedaan. Ya, jadi ini kita belajar keliling dulu sampai kamu betul-betul paham, baru kita pindah ke luas. Oke, sekali lagi cara mengerjakannya adalah nomor 1 misalnya R-nya berapa, D-nya berapa, baru kelilingnya berapa. Oke, kadang ya, justru yang diketahui kelilingnya. Kalau tadi 6 soal kita mencari kelilingnya berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang ada yang masih seperti itu, ada juga yang diketahui kelilingnya. Ya, diminta berapa R-nya, berapa D-nya kalau gitu. Nah, dibalik ya. Ada yang mencari kelilingnya, bahkan ada yang mencari kelilingnya udah diketahui, cari R atau D-nya. Kita lihat sini. Kamu lihat contoh soalnya, gambarnya yang ungu. Ya, yang ungu di buku kamu nih. Yang ini ya, Nak ya. Oke? Nah, cuma lihat sekarang. Dia tidak nulis R, tidak nulis D di diagramnya, di tabelnya. Kita ganti aja gitu kan. Kita lihat OP. Mana lihat OP di gambar? OP R atau D? Gitu. Ya. OP atau D? R. Nah, jadi jangan nulis OP lagi, langsung R. Oke. Kemudian PQ. PQ berarti apa? D, yang panjang PQ. D. Jadi nggak usah nulis OP atau PQ, nggak usah. Tulis saja R berapa, D berapa. Misalnya nomor 1. OP. OP itu tadi berapa? Apa itu? Berapa? OP itu tadi R. Ya. R-nya 30. Jadi cara nulisnya gini. Nomor 1. Saya contohkan saja ya. Nomor 1. R sama dengan 30 cm. Kalau gitu D-nya berapa? Nah, kamu cari berapa sentimeter. Kalau gitu kelilingnya berapa? Nah, gini. Kayak tadi, ya. Jadi cukup ada 3 aja, R, D, dan keliling. Pi ditulis nggak usah. Ya. Pi-nya di sini ada lagi kolom pi. Buat apa, ya? Kalau sudah paham bedanya, nggak usah ditulis. Ngapain? Ya, kita tahu kalau habis bagi 7, ya pasti 22/7, kan? Kalau tidak habis dibagi 7, D-nya, ya pasti 3,14, kan gitu. Jadi tidak perlu kamu tulis, ya sekali lagi tidak perlu kamu tulis pi-nya. Jadi cukup ini aja. Ada R, ada D, ada Q. Wajib terisi semua. Semua soal sampai nomor 10. Paham ya? Saya contohkan ketika misalnya di soal, misalnya ya ini contoh ya. Ada K keliling misalnya 66 cm. Tinggal cari berapa R-nya, berapa D-nya. Nah, terbalik kan? Kalau tadi R-nya ada, tinggal cari D, tinggal cari keliling, gitu kan? Ada R, pasti dapat D. Atau ada D, pasti dapat R, kan gitu. Nah, kalau udah dapat D, pasti dapat keliling, bisa dicari gitu. Tapi sekarang dibalik, justru kelilingnya yang diketahui. Ya? Ya nggak? Gini, kan kalau mencari keliling, kita ulang lagi tadi, keliling itu adalah pi kali D, kan gitu? Iya kan?
Berarti kalau mencari D dari keliling, yang pasti kita bisa cari adalah D. Pi mah udah tahu. Berapa pi-nya? Ya nggak usah dijawab. Pasti 22/7 atau 3,14. Udah jawabannya bener. Ya nggak bakal ditanya pi-nya. Karena sudah pasti nilainya. 3,14 atau 22/7. Ya, yang bakal ditanya dari rumus ini kalau nggak keliling, ya D. Gitu ya. Nah, artinya nanti kalau D-nya udah dapat, R-nya pasti dapat. Kan gitu. Paham ya? Nah, coba sekarang ada soal seperti ini. K-nya 66. Kalau mencari keliling, pi kali D. Tapi kalau mencari D, tinggal dibalik aja. Nah. Mencari D berarti K dibagi, atau pakai per aja ya. Nah, ini dia. Ya. Begini caranya. Ya, mencari keliling, pi kali D dikali. Tapi mencari D dibagi. Apa dibagi apa? Keliling dibagi pi. Gitu. Paham ya? Udah cuman ini aja. Rumusnya begini aja sebenarnya. Nah, sekarang kita coba mencari yang ini ya. K-nya 66. Berapa D-nya? Ya kan? D-nya kita bisa cari kan? K dibagi pi. Berarti 66 dibagi 22/7. Ya, boleh pakai 3,14 atau boleh 22/7. Pakai 22/7 aja deh semuanya, ya. Hasilnya bisa beda sedikit, nggak apa-apa. Bener. Memang berbeda ketika kita pakai ini atau kita pakai 3,14, berbeda tapi sedikit. Dan itu sangat dimaklumi, itu benar. Tidak salah, walaupun berbeda hasilnya. Ya, cuma sedikit selisihnya. Perbedaannya cuma sedikit. Ya, memang sudah. Kenapa 22/7 ini kan dibulatkan 3,14. Sebenarnya banyak di komanya di belakang gitu ya. Jadi pasti ada selisih. Nggak apa-apa. Ya, dan tinggal kita hitung. 66 dibagi 22/7. 66 ini kan kalau dibagi kan harus dibalik. Jadi 66 boleh 66 atau 66/1. Boleh kan? Karena bilangan bulat, ya nggak? Ini berubah jadi kali, berarti ini dibalik. 7/22 gitu. Ya, sampai sini paham ya? Kita lirik-lirik deh. Ini sama ini bisa nggak? 66 sama 22. Ya, sama-sama genap. Coba bagi 2 dulu deh. Dibagi 2, 33. Dibagi 2, 11. Ya kan? 33 sama 11 bisa lagi nggak? Bisa, sama-sama dibagi 3. Ya nggak? 66 dibagi 2, 11. Dibagi 3. Dibagi 11. 11 bagi 11, 1. 33 dibagi 11, 3. Betul nggak? Ya kan? 66 dibagi 22, kan seperti ini ya. Dibagi 2 dulu, 33 dibagi 2, 11. Sama-sama bisa dibagi 11. 11 bagi 11, 1. 33 dibagi 11, 3. Ya udah, ini 1, selesai dong. Tinggal 3 kali 7. 21 cm. Ini per 1 kan sama aja. Ya kan? Berapa D-nya? 21 cm. Kalau D-nya 21 cm, berarti R-nya tinggal dibagi 2, kan yang pendek. Ya nggak? Ya, 21 dibagi 2 gitu. Berapa? Dapatnya 10,5 cm atau 10,5. Coba cari dengan cara rumah ya. Paham ya? Sekali lagi perbedaannya adalah kalau mencari keliling dikali pi kali D gitu kan. Kalau mencari D ya dibagi keliling dibagi pi. Nah, keliling dibagi 22/7. Ngerti ya? Contoh lain. Ya. Ini saya hapus dulu. Misalnya berapa ya? Misalnya D-nya K-nya 120 cm. Berapa R, berapa D? Gitu kan? Pasti kita dapat D dulu kan? Berapa D-nya? D-nya adalah K dibagi pi gitu kan? Berarti 120 dibagi 22/7. Gitu ya. Nah, dibalik ini 120/1, ini berubah jadi kali, ini dibalik 7/22 gitu kan? Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 ini 60, ini dibagi 2 11. Udah nggak bisa lagi ya? Nggak bisa lagi. Jadi
Atas kali atas, 6 kali 7, 42. Tambah 01, jadi 420. Dibagi 11. Gitu kan? Nah, kita sederhanakan. Kita cari dengan cara rumah. Ini hapus ya? Hapus. Oke. 420 dibagi 11. Ya, 4 bagi 11 nggak bisa, kurang, pinjam 1 jadi 42. 42 dibagi 11 yang paling mendekati. Kalau 3, 33 kurang. Kalau 4, 44 lebih, berarti 3. 3 kali 3 tadi 33. Sisanya 9 ya. 9. Turunin nolnya. 90 yang paling mendekati 8. Ya, 3. Jadi 88. Gitu kan? Sisa berapa? Sisa 2. Sisa 2. Jadi 2 kalau dijadikan desimal, ini kasih koma, ini kasih 0. Gitu. Pinjem 0 ya. Ini kasih koma. 20 bagi 11, 1 yang paling mendekati, 11. Terus sisanya 9. 9 bagi 11 nggak bisa. Ini bilangannya udah habis. Pinjem lagi 0, tapi nggak usah dikomain lagi, cukup sekali. Ya. 90 bagi 11, 8 yang paling mendekati, yaitu 88. Belum habis juga, udah cukup 2 aja. Ini udah bener. Ya. Jadi nggak perlu sampai 0, nggak perlu sampai selesai kalau memang tidak selesai. Nggak apa-apa, 2 aja sudah benar. Jadi D-nya berarti 38,18 ya. 38,18 cm. Kalau gitu R-nya berapa? Nah, tinggal dibagi 2 ya. 38 dibagi 2 berapa? 19. Ya kan? 19, ini koma, 18 bagi 2, 9. Jadi 19,9 cm. Bisa dipahami ya? Kalau cara berhitungnya mah, ya bisa kalian cek dengan kalkulator boleh ya. Yang penting ngerti ya dapatnya atau rumusnya bagaimana gitu ya. Paham ya? Oke. Kalau misalnya kamu mentok cara berhitungnya bingung, ya, cara belajarnya adalah coba pakai kalkulator dulu bagi 42 bagi 11. Hasilnya untuk 38,18 sekian. Banyak belakangnya. Ambil 2 saja kalau bilangan di belakang koma. Sudah memadai, sudah cukup. Ya. Paham ya? Jadi ini pasti banyak nih. 18 sekian. Nah, banyak lagi nih. Ya, kalau di kalkulator. Nah, ambil 2 aja yang paling depan. 38,18. Yang ininya nggak perlu. Kebanyakan angkanya. Ya. Ini sudah dianggap benar. Paham ya? Jadi kalau ada permasalahan berhitung, tapi kamu coba dulu di oret-oretan, biar lancar, biar bisa. Ini untuk membuktikan aja, ya. Jawaban kamu benar atau salah. Oke? Sekali lagi, jadi kalau mencari keliling, ya, tinggal dikali D, pi-nya. Ya nggak? Tapi kalau mencari D dibalik, ya, keliling dibagi pi. Keliling dibagi 22/7. Oke? Mau dibagi 22/7 boleh, mau dibagi 3,14 boleh. Kalau 3,14 itu terlalu besar ya, terlalu sulit. Jadi pakai 22/7 aja yang bilangannya udah bilangan pecahan biasa. Kan perkalian dirubah ke pecahan biasa gitu kan? Nah, paham ya? Jadi seperti ini. Oke? Nah, coba kamu kerjakan sampai 10. Nih, seperti tadi ya. Kali ini Pak Iqbal minta agak banyak ya, 1 sampai 10 kerjakan semua. Kenapa? Biar kalian lancar banget. Ya, tentang lingkaran biar nggak lupa-lupa. Gitu ya. Kalau berhitungnya sih kemarin kan sudah banyak dipelajari tentang pecahan ya, bilangan bulat atau pecahan kita sudah pelajari cara berhitungnya. Tapi kalau lingkaran ada rumusnya dan itu yang jangan sampai terbalik-balik, mana R, mana D, mana keliling, mana luas nanti ya. Oke, sekali lagi Pak Iqbal ingatkan, untuk keliling kita pakai D. Kalau mencari keliling pi kali D. Oke, tapi kalau mencari D, keliling dibagi pi, keliling dibagi 22/7. Tadi sudah dituliskan ya rumusnya ya. Nah, takut lupa nih. Pak Iqbal tulis lagi deh. Jadi kalau mencari D, keliling dibagi pi. Keliling dibagi 22/7. Gitu ya. Ini rumusnya nih. Tuh, takut kalian lupa nanti. Oke. Jadi cara mengerjakannya sudah dicontohkan ya. Nomor 1. R-nya sekian, D-nya cari, kelilingnya cari. Nomor 2, pi-nya nggak usah ditulis. Nomor 2, tuh, kelilingnya yang diketahui. Jadi nomor 2 itu kelilingnya 132, berapa R-nya, berapa D-nya. Dibalik.
Ingat ya, mencari D dibagi, mencari keliling dikali. Paham? Baik, ya. Masih melanjutkan saja, jadi tidak terlalu lama materi hari ini, ya. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami pelajaran kita hari ini, ya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ya, tolong dikerjakan enak ya. Ya, yang kemarin tidak lupa Pak Iqbal sampaikan jazakumullah khairan katsira yang sudah mengumpulkan. Ya. Ya, prosesnya udah hampir benar semua. Tinggal masalah berhitung. Aduh, sampai muncrat, maaf ya. Cuma masalah berhitung dilancarkan. Tapi sebagian besar sudah benar kok. Sudah benar, Masya Allah. Ya, kalau cuma masalah yang di desimal, koma-koma dikit-dikit, maklum banget. Makanya untuk membuktikannya, kalau ada hitungan yang sulit, ya, setelah kalian dapatkan, kalian cek dengan kalkulator boleh. Ya, Pak Iqbal nggak melarang, boleh. Asal sudah dikerjakan dulu, dicoba dulu. Ya, ngitung sendiri dulu di oret-oretan. Ya, baik, paham ya? Ya. Sekali lagi Pak Iqbal ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.